Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayatul akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk materi fikih kita ya dengan menggunakan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Ya, taqafna inda syurut al-qisas fi an-nafsi. Kemarin telah sampai pada syarat-syarat qisas jiwa ya. Dan ada 3, ada 4 dan sudah ya. Kita sekarang masuk pada hikmah ya. Al-hikmatu minal qisas. Hikmah kenapa kok qisas itu disyariatkan ya. Syara'allahu subhanahu wa ta'ala al-qisas rahmatan bin nas. Ya, ini hikmahnya ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya qisas ya. Jika ada yang membunuh dengan sengaja maka diqisas, itu sebagai rahmah bin nas ya. Sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia ya. Oh bisa ya, nanti ada penjelasannya. Wa hifdzan lidimaihim, dan menjaga darah mereka ya. Wa zajron ya anil udwan ya, dan ya sebagai pencegah ya, dan mencegah dari permusuhan ya. Wa idza qatan lil jani ma adzaqahu li ghairih ya, dan membuat pelaku pembunuhan itu juga merasakan dia itu dibunuh ya. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Ya. Dia membunuh orang ya, dia biar bisa merasakan, dia nanti diqisas, dia nanti dibunuh, biar sama-sama bisa merasakan tuh bagaimana rasanya ya. Wa fi idhabun li hararatil ghaidhi min qulubi awliya'il majni alih. Ya, dan juga selain itu juga qisas ya, dalam qisas itu ya, menghilangkan ya panasnya rasa dendam ya dalam hati keluarga korban ya. Al-majni alaih itu korban yang tadi ya, yang dibunuh ya oleh sang pembunuh, si pembunuhnya. Wa fi hayatun linnas, dan juga dalam qisas itu ada kehidupan bagi manusia ya. Yaitu ketika adanya qisas ya, jika bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ini bisa jadi pelajaran untuk para pelaku pembunuhan yang lain ya. Jika ingin melakukan pembunuhan, dia mikirnya 1001 kali ya. Mikir dulu, mikir ya, nanti kalau saya membunuh ketahuan, saya nanti juga dibunuh. Jadi takut ya. Jadi adanya qisas ini membuat orang lain ya itu mengambil pelajaran ya, agar dia takut tidak sampai lagi ya, tidak sampai membunuh ya, tidak ada pembunuhan lagi ya kepada orang lain ya. Sehingga di sini ada kehidupan bagi manusia, dan itu juga tadi sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, karena dengan adanya qisas ya, itu ya manusia yang masih hidup yang lain itu ya terjaga darahnya ya, tidak kemudian gampang membunuh orang lain ya, sehingga juga darah mereka terjaga. Dan juga memutuskan tadi ya, menghilangkan ya, mencegah adanya permusuhan ya. Ya kalau tidak ada qisas ya, rasa dendam, saling bermusuhan terus ya. Si fulan A dibunuh oleh fulan B, maka keluarga fulan A ini dendam sama fulan B, dan hingga keturunan-keturunannya ini bisa sampai ke bawah-bawah tetap dendam, itu bisa ya. Makanya adanya qisas ini ada banyak hikmahnya ya. Jadi jangan takut ya jika ada ya dengan syariat qisas ini, itu malah bagus ya. Daripada di penjara, maka banyak sekali pembunuhan di Indonesia ini karena tidak melaksanakan ini ya. Sebenarnya ini ya harganya murah meriah ya, tapi ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang lain ya, sehingga
ya tidak sedikit atau bahkan tidak ada lagi pembunuhan, karena otomatis yang membunuh akan dibunuh juga ya, nyawa dengan nyawa ya. Wa baqa'un lil nau'il insani ya, itu tadi ya, melestarikan jenis manusia ya, karena tidak ada saling bunuh membunuh ya, sehingga manusia akan tetap lestari ya. Meninggalnya bukan karena dibunuh dengan sengaja. Ya, ini juga dalam firman Allah Ta'ala ya, dalam qisas ada kehidupan ya, wahai orang-orang yang memiliki akal ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kemudian kita lanjutkan, sekarang masuk pada syarat ya, syurut istifai al qisas ya, syarat-syarat qisas itu bisa dilaksanakan ya. Idza tawafara syurutu istihqaqil qisas wa wujubuhu ya, wa wujubihi ya, jika syarat-syarat ya qisas sebagaimana yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, jadi pembunuhnya itu mukallaf ya dan lain sebagainya, menggunakan benda yang itu secara biasanya itu bisa membunuh orang ya, ada niat, jika ini sudah terpenuhi ya semuanya ini, fa innahu la yustaufa minal jani wala tuqiu al-uquba alaihi illa bi syurutin thalathatin ya. Selain itu juga masih perlu dengan syarat yang lain, maka qisas itu tidak bisa diberlakukan kepada al-jani yaitu sang pembunuh ya, pelaku kriminalnya, pelaku kejahatannya ya, ukubahnya, hukumannya juga tidak bisa diberlakukan kepada dia kecuali dengan 3 syarat yang akan kita bahas ini nanti ya. Yang pertama, wahiyya al-awwal an yakuna mustahiqu al-qisas mukallafan balighan aqilan. Ini ya, orang yang berhak dikisas kemarin juga sudah ini ya, itu dia harus mukallaf ya, harus sudah balik, sudah berakal, bukan anak kecil ya, bukan orang gila ya. Wa in fa in kana mustahiquhu ya, yang berhak untuk dikisas ini atau sebagiannya, misalnya ada banyak orang melakukan pembunuhan bersama ya, bersekongkol ya, berkomplot membunuh satu orang, itu ada yang belum balik ya, sobiyan au majnunan, ada yang gila, ada yang anak kecil ya, lam yanub anhuma ghairuhuma fi istifaihi ya, maka sebagian orang tadi ya, orang yang anak kecil tuh ya tidak diwakili ya, nggak ada perwakilan dibunuh, nggak ada ya. Orang gilanya juga begitu ya, tidak ada keluarganya yang mewakilkan nanti yang dikisos, tidak seperti itu. Wa in nama yuhbas aljani ilahinin ya, ilahin bulughi as-saghir. Tetapi ya pembunuh tersebut ya, pelaku kejahatan tersebut ya, itu yuhbas, itu ditahan ya, di penjara hingga dia ya, hingga misalnya kalau anak kecil itu hingga dia balik ya. Wa ifaqatil majnun, dan kalau orang gila itu hingga dia ya, hingga dia sadar dulu ya, hingga dia menjadi waras kembali. Wa qad fa'alahu Muawiyah ya radhiyallahu anhu wa aqarrahu as-sahabatu fa kana kal ijma'i minhum ya. Ini telah dilaksanakan oleh ya sahabat Muawiyah, dan para sahabat yang lain ini juga mengiyakan, juga menyetujui ya keputusan yang diambil oleh sahabat ya Khalifah Muawiyah ketika itu. Fakana kal ijma'i minhum, sehingga ya seperti itu tadi ya, ketika anak kecil ya melakukan pembunuhan ini ditunggu hingga dewasa, orang gila hingga dia waras kembali. Ini seperti ijma ya para sahabat. Kemudian yang kedua, ittifaqu auliya iddam al-mustahiqin lil qisasi jami'an ala istifaihi. Ya, ini keluarga korban ya, para keluarga korban ya, keluarga yang dibunuh ya, yang berhak mustahiqin ya lil qisas, yang berhak ya, dia itu mereka menuntut qisas ya, semuanya itu harus ittifaq, harus setuju semua ya, harus setuju ya, semuanya menuntut qisas pada pembunuh keluarganya. Walaysa li ba'dihim al-infiradi bihi ya. Sehingga tidak boleh ada, kalau ada satu maka tidak bisa dilaksanakan qisas ya. Ada satu yang enggak setuju, pilih dia ya kan, dapat banyak harta ya, dapat unta 100 ekor unta ya, yang kalau dinilai itu banyak sekali ya, bisa sampai
1 miliar ya. Li alla yakuna mustawfiyan li haqqi ghairihi bi ghairi iznihi ya. Ya ini kalau ada satu nggak bisa. Ya, jadi harus ada izin semuanya. Semuanya harus memberikan izin. Fa yantazir quduma al-ghaib. Fa yuntazar qudumu al-ghaib, sehingga jika ada keluarga korban yang belum datang maka ini ditunggu ya hingga datang ya, hingga kemudian memberikan keputusan ya. Kalau belum datang, belum memberikan keputusan, maka ditunggu dulu ya. Wa bulughi shaghir ya. Ini jika misalnya anak kecil tadi melakukan pembunuhan ya tidak dikisos ketika itu ya, tapi ini ditunggu ya, ditunggu hingga anak kecil itu ya sudah balik, baru kemudian dijatuhi hukuman kisos begitu. Wa ifaqatil majnun ya, dan orang gila ini ditunggu hingga waras ya. Apa nih ralat ya. Di sini tadi berkaitan tentang keluarga korban ya. Ya, yang belum hadir tadi ditunggu hingga hadir, kemudian yang masih kecil ditunggu hingga dewasa ya. Yang gila ditunggu hingga waras ya. Waman mata min mustahiqi al-qisas ya. Qoma warithuhu maqamahu. Ya, jika ada anggota ini ya, karib kerabat ini yang tadi keluarga korban ada yang meninggal dunia ya, maka ini ahli warisnya yang menggantikan dia ya sebagai posisinya ya, yang mewakili ya ini yang meninggal ya. Wa in afa ba'du mustahiqi al-qisas saqata al-qisas. Tetapi ya jika kemudian semuanya ini wa in afa ba'du mustahiqi al-qisas saqata al-qisas. Ya, dan jika sebagian orang yang berhak ya untuk menuntut qisas ya ini memaafkan, maka qisasnya itu tetap dilaksanakan ya. Kalau hanya ya ini kalau sebagiannya ya semuanya ingin menuntut qisas, maka saya ulangi ya, di sini memaafkan ya sebagian dari yang berhak untuk menuntut qisas ya. Ini memaafkan, maka ya qisasnya itu gugur ya. Jadi pembunuhnya tidak jadi di qisas ya. Tapi kalau yang memaafkan cuma satu saja, maka itu tadi tidak bisa ya. Tidak bisa di qisas begitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, anjuman ya adamu ta'addi al-qisas ila ghairil jani liqaulihi ta'ala wala yusrif fil qatl ya. Ya, qisasnya nanti jika dilaksanakan itu aman bagi yang lainnya ya. Kalau di sini disebutkan ya, misalnya ya ini qisas dilaksanakan itu tidak berakibat ya pada selain si pembunuhnya ya. Liqouli ta'ala, dan janganlah kalian ya, dan janganlah berlebihan di dalam membunuh ya, di dalam qisas ya. Fa in wajaba al qisas ala hamil la tuktal ya hatta tadha hamlaha. Ya ini jika pelaku pembunuhnya ya, atau di sini nanti disebutkan ini orang yang melakukan perbuatan zina ya, sudah menikah hingga hamil ini ya, maka ini dia tidak dirajam ya hingga dia melahirkan anaknya ya. Karena kalau di qisas ya dirajam misalnya, atau ini jika pelaku pembunuhan ya dia perempuan yang hamil, maka tidak langsung dibunuh, karena itu akan berakibat buruk juga pada janin ya. Janinnya bisa meninggal, sedangkan janinnya nggak punya salah apa-apa. Jadi ini bisa memberikan pengaruh pada janin ya, sehingga sampai melahirkan. Fa in wadoat mafibatnya, jika sudah lahir ya, fa in wajada man yaqumu maqamaha fi irda'il walad uqima 'alaiha al-had ya. Jika ada yang mengganti ya, misalnya ada orang yang menyusui lain ya, ibu lain yang bisa menyusui sang anak ini, maka
ketika itu dilaksanakan hukuman had ya. Jadi kemudian dikisos sang ibu tadi. Wa ilam yujad tarokat hatta tuftimahu li haulain. Jika enggak ada yang menyusui anaknya, maka ya tidak jadi dikisos dulu ya, tunggu sampai masa menyusuinya itu berakhir selama 2 tahun ya. Setelah itu baru dilaksanakan hukuman kisos ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Ghamidiyah. Ini dalilnya dari ya ini tentang apa namanya rajam ya. Ya ini bisa diambil kesimpulan untuk kisos ya. Ya, ini ketika itu perempuannya sedang hamil. Idzan la narjumuha ya wa nada'u waladaha saghiran la yasalahu man yurdi'uhu. Ya, jika begitu maka kita tidak merajamnya dan membiarkan anaknya yang kecil itu ya hingga karena anaknya enggak ada yang menyusui, maka biar ibunya itu bisa menyusui sang anak tadi. Faqama rajulun, kemudian ada seseorang yang berdiri ya dari kalangan Al-Ansar ya. Faqala ilayya ya radha'uhu ya Nabiyullah ya. Ya. Ini saya yang akan apa? Ya, menyusui dia ya, wahai Nabi Allah. Kemudian ya farajamaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam perempuan ini tadi ya. Ya, cukup sampai di sini ya. Min ahkamil qisas pada pertemuan selanjutnya ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.